A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alladzi karrama man ta'allam wa 'alima wa 'allam wa ala alihi wa ashabihi al-akram wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa' ma 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatul muqarrabin. Allahumma zakkirna ma nusina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin. Allahumma ya arhamar rahimin, as'aluka bi asma'ikal husna bi sifatikal ula an taftah alaina futuhal arifin wa akrimna bil fahmi wa akhrijna min zulumatil waham. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para peserta kajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kajian yang kita adakan pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan rahmat-Nya untuk kita semua. Kita semua dijadikan sebagai hamba-hamba yang istiqamah, hamba yang senantiasa berada dalam bimbingan dan berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, naungan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita diberikan istiqamah dan insyaallah terus keistiqomahan ini berada dalam diri kita hingga akhirnya kita semua kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada malam yang berbahagia ini saya diminta untuk menyampaikan kajian dan materi dengan judul menjemput taubat sebelum terlambat. Menjemput taubat sebelum terlambat. Jadi sebenarnya taubat itu berasal dari kata taba yatubu taubatan, yang artinya kembali. Kenapa dikatakan kembali? Karena pada dasarnya kita ini semua itu kan sering kita mengatakan kalau ada orang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita itu datangnya dari Allah dan semua kita ini akan kembali kepada Allah. Nah, masalahnya dalam hidup di dunia ini itu banyak sekali gangguan, banyak sekali godaan. Gangguan dan godaan ini menyebabkan kita akhirnya keluar dan melenceng jauh dari jalan yang seharusnya. Nah, maka di saat kita bertobat artinya kita kembali kepada jalan yang sebenarnya yang seharusnya kita lalui. Karena hidup ini di dunia ini adalah kehidupan yang kita sebenarnya sedang berjalan. Kita sedang berjalan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam perjalanan kembali kepada Allah ini tuh banyak gangguannya, banyak rintangannya. Dan banyak yang akhirnya keluar dari rel yang seharusnya. Nah, maka di saat kita mengatakan taubat artinya kita kembali ke jalan yang benar, ke jalur yang sebenarnya, agar kita betul-betul kembali kepada Allah dan kembalinya itu dalam keadaan yang diridhoi. Sering saya sampaikan dalam setiap pengajian, dalam setiap kajian bahwa kita ini manusia itu negeri yang sesungguhnya yang akan kita tinggali bukanlah dunia ini. Dari manapun asal negeri kita di dunia ini, maka sebenarnya itu bukan negeri kita yang hakiki. Negeri kita yang hakiki adalah surga. Surga tempat dulu pertama kali orang tua kita, ayah kita, kakek kita, nenek moyang kita, kakek moyang kita, yaitu Sayyidina Adam alaihissalam. Beliau pertama kali diciptakan di situ dan beliau tinggal di sana. Tinggal di surga itu. Maka sebenarnya di saat kita hidup di dunia ini adalah bagaimana berusaha agar bisa kembali ke kampung halaman kita, kampung nenek moyang kita itu surga. Nah, namun masalahnya ada satu makhluk yang tidak senang jika kita kembali ke kampung tersebut. Kenapa? Karena dulu dia juga berada di kampung itu. Dulu dia berada di kampung itu, namun akhirnya karena dia melakukan dosa dan dia sombong dan tidak mau bertaubat serta minta ampun kepada Allah, akhirnya diusir dari kampung itu. Bahkan dia tidak akan pernah lagi berhak untuk bisa masuk ke kampung tersebut, dan akhirnya dia harus tinggal di sebuah tempat yang tidak ada lagi tempat yang paling buruk dan paling menderita dari tempat itu, yaitu neraka. Namun makhluk yang satu ini dia berusaha agar
Seandainya pun dia masuk neraka, maka dia tidak mau masuk neraka sendirian. Kenapa? Karena sudah menjadi keputusan Allah bahwa ini makhluk, yaitu iblis dan keturunan-keturunannya, itu sudah menjadi keputusan Allah bahwa dia akan selama-lamanya di dalam neraka. Maka yang dia lakukan adalah agar bagaimana caranya dia ini punya banyak teman. Karena dia sadar diri bahwa dia tidak akan bisa selamat lagi dan tidak akan bisa lagi keluar dari neraka itu. Maka yang dia usahakan adalah bagaimana di saat dia mendapatkan hukuman itu, dia tidak sendirian. Kenapa? Karena kalau orang dihukum, biasanya kita di dunia ini kalau kita dapat hukuman, tapi satu orang saja yang dihukum, padahal yang lain tidak ada yang dihukum, itu penderitaannya, rasa sakitnya lebih bertubi-tubi dibanding kalau kita dihukum dan banyak yang dihukum. Kita akan merasa, wah tidak apa-apa, banyak kok teman-teman saya yang dihukum. Kita kerja di sebuah perusahaan, tiba-tiba yang dipecat cuma satu orang, itu sedihnya luar biasa. Tapi kalau yang dipecat memang rame-rame, itu walaupun sedih nggak terlalu sedih karena banyak temannya, banyak yang senasib dan sepenanggungan. Inilah sekarang usahanya iblis dan anak keturunannya, agar dia ini yang sudah ditetapkan dan diputuskan oleh Allah akan menjadi ahli neraka selama-lamanya dan tidak akan pernah bisa keluar. Yang usaha yang dilakukan adalah bagaimana agar dia bisa banyak temannya di neraka nanti. Dan siapa yang dia cari? Yang dia cari adalah kita semua ini manusia. Kita manusia ini, dan dia berusaha sedemikian rupa. Dia sudah berjanji kepada Allah, la uwiyannahum ajma'in, saya akan menyesatkan mereka semua. Summa la'atiyannahum min baini aydihim, saya akan datangi mereka dari arah depan, wa min khalfihim, dan datangi mereka dari arah belakang, wa an aymanihim, ya, dan dari kanan mereka, wa an syama'ilihim, dan dari kiri mereka. Jadi segala penjuru iblis dan anak keturunannya syaitan itu dia sudah datangi untuk bagaimana menggoda dan menjerumuskan kita agar ikut bersamanya masuk ke dalam neraka. Nah, bagaimana caranya? Cara utamanya iblis itu adalah kita keluar dari jalur yang benar. Nah, makanya kita tiap hari disuruh sholat itu membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah saya senantiasa jalan yang lurus ini, jalur yang benar ini, jalur yang tidak akan pernah melenceng, untuk kami selamat dunia dan akhirat. Nah, namun sekali lagi tambahannya lagi, masalahnya adalah karena kita manusia ini punya nafsu, punya syahwat, punya keinginan. Dan syahwat inilah yang kalau dia lebih besar maka cenderung mengikuti syaitan dan cenderung mengikuti godaan-godaannya syaitan. Nah, inilah tugas kita memang berat, karena tugas kita yang kita lawan itu ada dua, nafsu kita sendiri dan godaan syaitan. Dan yang lebih parah dan lebih kuat adalah nafsu kita, karena sebenarnya syaitan itu hanya bisa membisikkan, min syarril waswasil khannas, ya, dia cuma membisik, menggoda, ayo lakukan ini. Tapi yang eksekusi atau tidak itu kan nafsu kita. Nah, makanya tugas berat kita itu adalah bagaimana membina dan mengajar nafsu ini agar bisa tetap berada pada jalur yang benar. Ada orang yang nafsunya sudah jauh sekali pergi, namun baiknya Allah Subhanahu wa taala, Allah membuka pintu lebar-lebar agar kita bisa kembali kepadanya. Itulah pintu taubat. Karena Allah tahu betul bahwa jiwa kita ini terkadang lemah, terkadang tidak mampu, terkadang tidak bisa menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Allah memaklumi itu dan Allah akan maafkan seandainya kita pernah melenceng jauh. Allah akan maklumi dan asalkan kita mau kembali. Yang tidak akan Allah maklumi adalah di saat kita tidak mau kembali. Makanya masalah tobat ini adalah masalah yang harus sering kita saling mengingatkan, karena syaitan ini menggoda manusia agar tidak mau bertaubat. Syaitan akan mengatakan, udahlah, kami tuh udah nggak diterima lagi tobat, banyak sekali sudah dosamu. Nah, inilah sebenarnya masalah paling besar dari dosa itu sendiri. Masalah yang terbesar dari berbuat dosa, berbuat kesalahan adalah di saat kita merasa bahwa Allah tidak akan mengampuni kita. Nah, dan disitulah iblis dan syaitan sudah menang. Saya dapat teman lagi kalau kita sudah putus asa. Tapi selama kita masih selalu ingin bertaubat, selalu ingin minta ampun sama Allah, maka itu artinya kemungkinan selamatnya itu masih lebih besar. Nah, kenapa? Ibaratnya orang yang keluar dari jalur yang benar, asal dia mau kembali, insya Allah dia akan tetap di jalur itu. Asal dia mau balik lagi, dia akan tetap dia berada di jalan itu. Nah, masalahnya ada orang tahu bahwa dia sudah sesat jalannya, tapi nggak mau balik-balik, maka semakin lama, semakin jauh, dia akan semakin meninggalkan jalan yang benar. Nah, maka tugas kita itu memang tiap hari harus bertaubat. Rasulullah sendiri mengatakan, tobatlah kalian, minta ampunlah sama Allah setiap hari, karena saya sendiri itu minta ampun sama Allah
dalam sehari tidak kurang sampai 100 kali saya minta ampun sama Allah. Ya Allah ampuni saya, ya Allah ampuni. Padahal kan Nabi Muhammad gak ada dosanya. Inilah yang harus kita ingat senantiasa setiap hari, setiap waktu kita kembali kepada Allah. Jangan pernah mengatakan bahwa saya terlalu banyak dosa. Nggak ada ceritanya dosa banyak dan tidak diampuni oleh Allah. Sebanyak apapun dosa, Allah sendiri mengatakan lau balagat zunubuka ana sama. Andaikan itu dosamu sudah sampai ke langit sana tingginya banyaknya dosamu dari bumi sampai langit saking banyaknya. Kemudian kata Allah, summa ataitani, tapi engkau datang kepada aku dan minta ampun dan minta maaf, ghafartu laka ma kana minka, maka saya akan ampuni segala yang dulu kamu perbuat, wala ubali, dan saya tidak akan pernah peduli. Ada orang mengatakan saya udah bertaubat tapi dosa lagi, saya udah bertaubat tapi dosa lagi. Gimana itu? Maka jawabannya adalah jangan pernah berhenti bertaubat. Dosa tobat terus seperti itu. Emang tobatnya diterima? Diterima. Allah akan menerima, karena dengan kita kembali kepada Allah itu artinya kita sadar bahwa ini ada Allah yang akan ampuni dosa kita. Kalau ada orang tidak mau bertobat, justru itu masalahnya kalau tidak mau bertobat. Jadi yang namanya berdosa itu bukan sebuah masalah yang sangat luar biasa. Berdosa itu semua manusia, bahkan Rasulullah mengatakan kullu bani adam khata', semua anak cucu Adam itu ya namanya berdosa, ada namanya dosa. Enggak ada manusia yang tidak akan pernah lepas dari dosa. Maka itu bukan sebuah masalah besar di saat kita di saat kita melakukan sebuah kesalahan, di saat kita melakukan sebuah dosa. Masalah terbesarnya adalah di saat tidak mau menyadari kesalahan itu dan tidak mau meminta ampun atas dosa dan kesalahan itu, bahkan merasa enjoy, merasa senang dengan dosa itu, bahkan merasa bangga. Itu masalah terbesarnya. Betapa banyak orang-orang yang dulunya berdosa namun kemudian dia menyadari diri lalu menjadi orang yang sangat dekat kepada Allah. Bukankah, dan memang itulah sifat manusia, bukankah dulu Nabi Adam dulu melakukan kesalahan juga, berdosa juga. Namun kenapa Nabi Adam akhirnya menjadi mulia? Karena Nabi Adam mengakui kesalahannya. Maka tobat ini insya Allah adalah pekerjaan yang harus terus-menerus kita lakukan. Jangan pernah putus asa karena dosa, habis tobat dosa lagi, habis tobat dosa lagi. Itu ibaratnya kita punya baju itu kan harus kita jaga agar senantiasa bersih. Tapi kalau baju itu dipakai, itu susah nggak kena kotoran, pasti aja kotor, pasti kena kotoran. Kita jaga sebagus apapun, tiba-tiba ada dakinya, ya karena kan dipakai. Seperti itulah diri ini sebaik apapun kita menjaganya, pasti mau ndak mau itu akan kena ada aja dosa yang akan menempel sama kita. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat, karena Allah tahu bahwa kita ini banyak sekali jalan-jalan yang akan membuat kita kotor. Maka jangan pernah putus asa. Intinya jangan pernah berhenti. Tobat terus, minta ampun terus, dosa lagi minta ampun lagi. Itulah ibaratnya kita punya baju, setiap kotor kita cuci. Bayangkan ya, kalau baju itu kotor, asal kotor kita cuci, asal kotor kita setrika, asal kotor kita cuci lalu kita setrika, apa jadinya kelihatannya? Dia akan kelihatan tetap rapi, tetap bagus. Seperti itulah kita. Tugas kita adalah bagaimana tetap terlihat baik di depan Allah Subhanahu wa taala. Kita habis kotor diri kita ini, segera bersihkan, segera sucikan. Oh Allah ya, udah suci lagi dia, udah bersih lagi dia. Makanya ya, ada ulama dahulu namanya Syekh Ali At-Tantawi. Beliau ulama besar dari Suriah. Beliau mengatakan, saya ini ingin dicintai oleh Allah. Lalu saya membaca Al-Quran. Saya ingin tahu bagaimana cara Allah mencintai kita. Beliau mengatakan, lalu saya menemukan banyak sekali ayat di dalam Al-Quran yang Allah menjelaskan bahwasanya Allah mencintai orang yang seperti ini. Beliau membaca, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang muhsin, orang yang senantiasa berbuat baik. Beliau mengatakan, ya Allah, saya ini banyak kesalahannya, belum bisa dikatakan senantiasa berbuat baik karena kebaikan saya masih sedikit. Lalu dia cari lagi, beliau membuka-buka Al-Quran lagi. Lalu beliau mengatakan, menemukan dalam Al-Quran Allah berfirman, innallaha yuhibbul muttaqin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Beliau merasa lebih sedih lagi karena ya orang yang dikatakan bertakwa itu kalau senantiasa baik, ya senantiasa menghindari dosa. Saya ini padahal banyak dosanya, kebaikannya juga masih sedikit. Terus dibaca lagi, innallaha yuhibbu. Beliau mengatakan, saya tidak ada semua dalam ketika saya membaca ayat-ayat Allah ini.
Terus bagaimana cara saya dicintai oleh Allah? Lalu beliau akhirnya mengatakan, akhirnya saya sangat bergembira dan saya sangat bersyukur ternyata ada satu ayat yang bisa membuat saya dicintai oleh Allah. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang selalu bertaubat, yang banyak taubatnya dan selalu membersihkan diri. Jadi sebenarnya di saat di saat kita berdosa itu sebenarnya Allah mau lihat ini orang mau dibersihkan nggak kotorannya, ini orang dia mau bersihkan nggak. Nah, proses kita senantiasa membersihkan diri ternyata itu adalah proses atau bagian bagaimana kita akhirnya bisa dicintai oleh Allah. Jadi masalahnya sekali lagi adalah di saat kita mau nggak kita bertobat. Nah, makanya ini selalu diingatkan ya, mari segera bertobat sebelum terlambat. Kalau kita baca Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasari'u, bersegeralah kalian. Bersegera kemana? Ila magfiratin mir rabbikum, untuk mencari ampunan Tuhanmu. Ya. Jadi perintah bersegera itu dalam Al-Quran adalah selalu perintah bertaubat. Jangan menunda-nunda taubat. Karena itu lagi ya, sekali lagi Allah tidak akan mempermasalahkan dosa kita. Yang akan Allah permasalahkan adalah kenapa kita tidak mau minta maaf dan tidak mau minta ampun sama Allah. Jangan kita menyamakan Allah dengan manusia. Manusia itu kalau kita sudah berbuat salah sekali, dua kali, bahkan berkali-kali, bisa jadi dia tidak akan memaafkan dan dia akan ingat terus. Namun Allah bukan manusia. Allah itu adalah Tuhan kita yang berkali-kali Allah mengatakan dalam ayatnya, Innallaha tawwab, Innallaha ghafur. Yang artinya apa? Tawwab itu artinya yang berulang-ulang menerima permohonan maaf hambanya. Allah sendiri mengatakan afun, Allah maha pemaaf, tuhibbul afwa, ya, yang mencintai orang yang memberikan maaf. Nah, maka jangan pernah merasa putus asa dengan dosa dan jangan pernah merasa sedih jika berdosa, tapi yang segera dilakukan adalah segera datang kepada Allah, berwudu segera, sholat segera, mandi minta ampun sama Allah, taubat sama Allah. Tidak ada ceritanya Allah tidak akan ampuni dosa kita. Nah, karena kalau kita membiarkan dosa ini berlarut-larut, nauzubillah min zalik, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Allah akan mencabut penutup yang menutupi dosa dan kesalahan kita. Kita kan sering berbuat dosa nih. Di saat berbuat dosa, kok itu nggak ada yang tahu, nggak ketahuan, nggak kelihatan. Nah, itu karena Allah masih menutupi dosa dan aib kita. Namun ada suatu waktu Allah akan buka itu aib itu. Kapan? Di saat kita sudah terus menerus dan menjadikan perbuatan dosa itu sebagai sebuah kenikmatan. Makanya di saat berdosa maka bersyukurlah kalau masih ada rasa sedih, senanglah kalau masih ada rasa penyesalan. Itu artinya Allah masih ada iman, menitipkan iman dalam hati kita. Yang masalah adalah di saat bermaksiat lalu tidak ada rasa penyesalan, itu yang sangat berbahaya. Nah, makanya jangan pernah putus asa, segera kembali kepada Allah, bertobatlah. Karena itu tadi, kalau ada orang yang terus menerus berbuat dosa, maka kemungkinan pertama Allah akan permalukan dia, Allah akan ungkap aibnya, Allah akan buka aibnya. Jangan mengatakan, ya jangan, karena sifatnya, padahal sifatnya itu as-sattar. As-sattar itu artinya maha menutupi aib, ya maha menutupi dosa-dosa. Nah, lalu mengapa ada orang ketangkap basah melakukan perbuatan maksiat, ketangkap basah melakukan perbuatan mesum, nauzubillah min zalik, ketangkap basah melakukan minum khamar? Itu karena Allah sudah mencabut tirai yang menutupi dirinya. Nah, padahal itu sebenarnya Allah tidak mau. Nah, cuma karena dia sudah berketerusan terus menerus dan menjadi kebiasaan dan menjadi kesenangan, Allah akhirnya cabut itu tirainya. Dan Allah tidak akan mencabut tirainya, ini kaidahnya ini, Allah tidak akan mencabut tirainya, penutup dosa dari seseorang kalau dosa itu baru sekali dilakukan. Tidak akan mungkin. Dan ini adalah pernyataan dari Sayyidina Umar. Di zaman dahulu Sayyidina Umar pernah menemukan orang yang minum khamar. Lalu dia menangkap basah orang yang minum khamar ini. Lalu orang yang ketangkap basah ini minta maaf dan minta ampun sama, wahai Umar, jangan hukum kami, jangan hukum saya, ini baru pertama kali saya minum khamar. Lalu apa kata Sayyidina Umar? Tidak akan mungkin Allah akan membongkar dan membuka penutup dari seseorang kalau dosa itu baru sekali dilakukan. Kalau dosa itu baru dilakukan sekali itu, Allah itu maha penutup, maha menutupi dosa-dosa. Kalau baru sekali dilakukan, maka Allah tidak akan bongkar dan Allah tidak akan permalukan hambanya. Karena Allah punya sifat tadi as-sattar, yang maha menutupi. Maka kita yang mungkin masih ada kebiasaan bermaksiat, maka segera
hentikan maksiatnya dan kembali kepada Allah, minta ampun kepada Allah karena khawatirnya itu tadi. Ada yang mengatakan, wah ada orang berdosa terus tapi nggak kebongkar-bongkar. Ini lebih bahaya lagi. Kenapa lebih bahaya lagi? Karena dikhawatirkan orang yang seperti ini mengalami apa yang disebut dengan su'ul khotimah. Memang nggak dibuka. Kalau yang tadi bisa jadi Allah mau bongkar agar dia segera bertobat, minta ampun sama Allah dan menyesal. Itu masih ada kemungkinan. Tapi yang lebih parah adalah dia terus menerus melakukan dosa, lalu dia akhirnya dicabut kembali kepada Allah dalam keadaan melakukan maksiat itu. Kalau sudah seperti itu, maka ini adalah orang-orang yang celaka dan orang-orang yang tidak akan mendapatkan keselamatan karena dia mengakhiri hidupnya dengan keadaan husnul khotimah. Inilah yang menjadi alasan kenapa kita terus disuruh bertobat, terus segera minta ampun kepada Allah, terus minta maaf kepada Allah, karena kita tidak tahu kapan kematian itu datang. Jangan sampai kematian datang di saat kita belum membersihkan diri, di saat kita belum minta maaf dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali kepada Allah dengan pakaian yang kotor karena belum sempat dicuci. Nah, itulah tadi, kita kembali kepada Allah dengan hati yang rusak karena belum sempat diperbaiki. Maka tugas kita adalah senantiasa memperbarui tobat dan senantiasa minta tolong kepada Allah agar dibersihkan dosa-dosanya, agar minta maaf kepada Allah, agar kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. Sebagaimana pakaian yang kita pakai keluar rumah awalnya bersih, habis disetrika, habis disetrika, dirapikan, wangi, namun karena seharian di luar banyak kena debu, kena ini, kena itu, lalu akhirnya hilang wanginya, hilang baunya. Nah, maka sebelum nanti ingin dipakai lagi, sebelum kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus dibersihkan kembali, kita cuci lagi. Nah, seperti itulah diri ini. Diri ini mungkin yang banyak dosanya, maksiatnya, maka jangan pernah putus asa, segera cuci, segera bersihkan agar kita semua kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Insyaallah mungkin ini yang bisa saya sampaikan kajiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita, senantiasa memberikan kita petunjuk dan hidayah agar terus minta ampun sama Allah, istiqamah di jalan kebaikan, istiqamah di jalan kebenaran, dan insyaallah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Semoga Allah mewafatkan kita semua dalam keadaan diridhoinya, dalam keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kasih sayangnya untuk kita. Semoga di saat meninggal nanti Allah memanggil kita dengan panggilan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Allah, kepada Tuhanmu dengan radiyah, dengan senang dan dengan diridhoi, dengan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semoga di saat kita meninggal nanti semua kita bisa mengucap kalimat la ilaha illallah sehingga kita berhak mendapatkan janjinya Rasulullah. Barang siapa yang akhir kalimatnya adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Semoga di saat nanti kita semua meninggal, kita meninggal dalam keadaan bersujud, kita meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran, kita meninggal dalam keadaan melakukan ketaatan, kita meninggal dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting dan paling tinggi adalah kita semua meninggal dalam keadaan syahid sebagai orang yang berjuang membela dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita layak untuk berkumpul dan bertemu dengan Rasulullah di dalam surganya, untuk menjadi teman duduknya Rasulullah dalam surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Seperti ini bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul musta'an wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Justru ini yang saya sampaikan tadi, bahwa kita itu menghadapi Allah jangan menyamakan menghadapi manusia. Nah, kalau manusia itu ya kita memang seperti itu, nggak enak hati. Justru Allah itu senang kalau kita kembali kepadanya. Jadi makanya Allah ini berkali-kali menyifati dirinya bahwa Allah itu maha pengampun, maha penerima taubat, agar kita jangan ada rasa seperti itu. Allah menyifati dirinya dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tiap hari kita baca itu di surah Al-Fatihah, agar kita jangan pernah merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita itu juga pertanda bahwa kita ini ada kebaikan dalam diri kita. Kalau kita ada rasa malu, ya Allah banyaknya dosaku, banyak kesalahanku. Sekarang rasa malu ini dilanjutkan dengan minta ampun, jangan dilanjutkan dengan tidak mau dan nggak boleh. Justru nggak enak hati ini yang harus kita hilangkan. Nah, karena mungkin awalnya nggak enak hati, nah besok nggak enak hati, akhirnya nggak jadi balik. Nauzubillah misalnya. Jadi jangan sampai kita merasa tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu ya, belum kita mau bertobat baru niat tobat, Allah udah senang banget. Itu kan ada dengar kisah ya, kisah orang yang membunuh berapa orang,
membunuh 99 orang. Dia bunuh 99 orang. Akhirnya karena udah banyak sekali orang dia bunuh, dia sudah merasa tidak enak dan udah merasa mau bertobat rasanya. Mau bertobat, akhirnya mendatangilah seorang ahli ibadah. Ahli ibadah ditanya, "Wahai Syekh, gimana saya diterima enggak tobat saya kalau saya bertobat?" Ditanyalah sama Syekh, "Emang apa dosamu?" Kata dia, "Saya sudah bunuh 99 orang." Oh, Syekhnya bilang, "Wah, banyak betul dosamu, enggak diterima lagi tuh." Karena dia marah dibegitukan, dibunuh lagi Syekh tadi. Nah, akhirnya cukup 100 orang dia bunuh. Nah, tapi lagi-lagi datang tuh rasa penyesalannya. Ih, kenapa lagi saya membunuh ini? Akhirnya dia berjalan, ketemulah seorang ulama. Nah, inilah pentingnya ya kalau kita itu dapat masalah, bertanyanya kepada ulama, orang yang mengerti ilmu. Nah, belum tentu orang yang kita lihat rajin sholat setiap hari, ibadahnya banyak, terus dia yang paham. Nah, pelajarannya kayak gitu tadi. Dia bertanya kepada orang yang kelihatannya banyak ibadahnya, kelihatannya solehnya luar biasa, cuma karena dia tidak punya ilmu, akhirnya ngasih fatwa kayak tadi itu, nggak bakalan diterima tobatmu. Nah, ketika datang ke ulama, ulama mengatakan lebih dari itu pun kamu berbuat dosa, Allah terima. Nah, bayangkan ya, lebih dari itu pun kamu lakukan, Allah akan terima tobatmu kalau kamu mau bertaubat. Nah, tapi kata ulama ini, tapi saya sarankan kalau memang mau betul-betul bertobat, kamu harus pindah tempat tinggal. Jangan tinggal lagi di tempatmu yang dulu. Datanglah ke sebuah kampung, di sana banyak orang solehnya, di sana banyak orang baik. Nah, ternyata orang ini belum sampai ke kampung itu, meninggal di tengah jalan. Nah, itu kan baru dia mau berniat berbuat baik, kan baru niat bertobat, belum tobat. Sesungguhnya belum ada amal solehnya pun. Baru cuma berusaha seperti itu tadi, berusaha untuk mencari kampung tadi itu. Ternyata di tengah perjalanan menuju kampung itu dia mati. Nah, kecelakaan atau apakah. Lalu akhirnya dia meninggal. Lalu turunlah dua malaikat. Berebut nih malaikat satu ingin mengantarnya ke neraka, malaikat yang kedua ingin mengambil nyawanya dibawa ke surga. Bertengkar, saya yang berhak, saya yang berhak. Lalu akhirnya kedua malaikat datang melapor kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana hambamu ini? Dia melakukan dosa ini dan dosa itu. Bagaimana? Apakah kita harus mengabulkannya?" Nah, lalu kata Allah, "Caranya gini, kamu hitung yang mana yang lebih dekat jaraknya. Kalau ternyata dia meninggal dan jarak ke tempat orang soleh itu lebih dekat, berarti akan diambil oleh malaikat pembawa rahmat. Ya, dia akan diantar ke surga." Nah, dan katanya itu sebenarnya itu dia persis meninggalnya di tengah-tengah. Di tengah-tengah perjalanan dia meninggal. Nah, kan tadi kan Allah mengatakan kalau lebih dekat ke tempatnya orang soleh berarti dia selamat. Tapi kalau lebih jauh dari tempatnya orang-orang soleh itu berarti dia masuk neraka. Dia sengsara. Ternyata Allah Subhanahu wa taala karena sayang sama hambanya yang mau bertobat ini, Allah dekatkan tuh. Padahal dia tadi kata itu meninggalnya di tempat tepat di pertengahan. Nah, Allah dekatkan satu jengkal. Akhirnya orang yang tadi baru mau bertobat ini belum bertobat, baru mencari tempat untuk dia bertobat, dan meninggal, namun Allah ampuni karena dia sudah ingin kembali kepada Allah. Jadi tidak ada kebahagiaan, yang tidak ada hal amal yang paling membuat Allah bahagia melainkan jika ada hambanya yang mau balik, yang mau baikan sama Allah. Nah, ya, jadi mari kita jangan pernah ada merasa tidak enak hati ya. Justru itu enggak enak hati itu yang harus kita buang. Ya Allah, saya tadi dosa lagi, saya Allah, ampuni saya Allah, Engkau yang Maha Pengampun, Engkau yang menyuruh bertobat. Sekarang saya kembali padamu ya Allah. Sekarang ya Allah saya sudah kembali kepadamu. Tolong ya Allah istiqamahkan saya ya Allah. Jangan biarkan saya dosa lagi, jangan biarkan saya bermaksiat lagi. Jadi kalau sisa hidupku ini adalah sisa yang betul-betul untuk taat kepadamu. Karena sebenarnya Allah itu mau mulit ini orang mau balik lagi enggak? Mau rujuk lagi enggak sama saya? Ternyata mau balik. Oh, berarti ini orang percaya nih sama saya, ini buktinya mau balik. Nah, jadi balik lagi, jangan pernah ada merasa nggak enak ya, nggak enak. Jadi kalau kita nggak enak hati itu sama Allah, orang yang nggak mau bertobat sebenarnya berarti kita suudzon dong, berburuk sangka sama Allah. Justru kita harus berbaik sangka kepada Allah. Ada dulu ya di zaman dahulu seorang, dia panglima perang, dia itu kejahatannya luar biasa, sampai Umar bin Abdul Aziz bilang, kalau kita ini ada perlombaan orang yang paling jelek perbuatannya, maka umat Islam akan mengeluarkan dia. Namanya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi namanya. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini terkenal sebagai orang yang suka membunuh. Nah, maka Umar bin Abdul Aziz bilang kayak gitu. Kalau ada lomba-lomba orang-orang yang paling jahat yang pernah ada di muka bumi, maka umat Islam itu akan diwakili oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi.
Ternyata Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini begitu dia meninggal, dia bersenandung, berqasidah, lalu mengatakan, ya Allah, betapa buruknya prasangka orang kepada saya, namun saya walaupun sebanyak ini dosaku, saya tetap berprasangka baik kepadamu. Berprasangka bahwa dia akan diampuni. Namun Allah alam apakah boleh diampuni atau tidak, yang jelasnya itu memberikan contoh kepada kita bahwa orang sebanyak itu saja ininya tetap merasa bahwa Allah akan mengampuni dosanya. Apalagi mungkin ya, tetapnya jangan, intinya jangan pernah putus asa, jangan pernah malu menghadap kepada Allah. Makanya itu kita disuruh sholat 5 kali sehari semalam, agar itu yang nggak pernah merasa itu kan dalam sehari itu pasti ada aja antara satu sholat dan sholat yang lain kan, kita kan ada melakukan dosa itu pasti itu, baik disengaja ataupun tidak. Tapi kita datang sholat mengakui, ya Allah saya salah lagi nih, berbuat kekeliruan lagi, ampuni saya Allah. Jadi seperti itu ya. Karena memang sholat itu, di saat kita sholat, Allah akan letakkan seluruh dosa-dosa kita di atas kepala kita. Begitu kita ruku, berjatuhan tuh dosanya. Sujud, oh habis sudah dosanya. Nah seperti itu. Jazakumullah khairan. Baik, jadi yang dimaksud dengan Islam Sunni itu, jadi kan ada dua kelompok besar dalam Islam ini. Yang pertama itu Sunni. Sunni maksudnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kelompok yang lain itu mereka menyatakan Islam, tapi dia berfaham Syiah. Nah gitu ya, jadi ada faham Syiah. Ini sebenarnya panjang penjelasannya kalau mau dijelaskan semua ya, tapi ini maksudnya Islam Sunni Aswaja adalah Islam yang kebanyakan kita amalkan nih di Indonesia, itu Aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu dalam sebuah hadis Rasulullah pernah mengatakan bahwa sataftariqu ummati, umatku ini akan berpecah menjadi bermacam-macam golongan. Dan kata Rasulullah, yang selamat itu hanyalah yang ma'ana alaihi wa ashabi, adalah yang mengikuti ajaranku dan ajaran para sahabatku. Makanya disebutlah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mengikuti sunnah dan jamaah umat Islam. Karena memang ada sebagian umat Islam ini melenceng dari ajaran Islam yang sebenarnya, tapi jumlah mereka itu bisa dikatakan sangat sedikit dibanding jumlah yang benar ini. As-sawadul a'zam, mayoritas umat Islam yang lebih banyak itu adalah yang selamat. Adapun yang tadi ini ada beberapa memang melenceng ya, mereka mengaku Islam tapi ajarannya tidak sesuai lagi dengan ajaran yang dulu diajarkan oleh Rasulullah, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Banyak yang berbeda dan banyak yang bertentangan. Ya, seperti Syiah tadi, itu Syiah itu salah satu ajarannya adalah mereka mesti membenci para sahabat Nabi. Ini kan bertentangan dengan ajaran inti umat Islam bahwa kita mesti menghormati dan mencintai para sahabatnya Rasulullah SAW. Itu salah satu contoh kecilnya. Maka kalau kita mengatakan Islam Sunni, artinya Islam yang insya Allah lurus, betul-betul sesuai dengan Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Itu mungkin jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Perbedaan mazhab dalam Islam itu adalah perbedaan cara memahami dan melihat Al-Quran dan Sunnah. Jadi kan dalam agama kita itu yang menjadi rujukan beragama yang paling utama adalah Al-Quran dan hadis. Kemudian ini ada ulama-ulama kita yang mencoba menjelaskan terhadap ayat-ayat atau hadis-hadis yang ada. Lalu mereka berbeda pendapat dalam memahami ayat dan hadis itu. Lalu disitulah timbul yang namanya mazhab. Menjadi mazhab itu adalah ibaratnya sekolah ya. Menurut sekolah ini caranya seperti ini, menurut sekolah ini metodenya seperti ini. Tapi pada intinya sama saja. Jadi contohnya nih, ketika sholat itu menurut mazhab ini itu ketika sholat subuh ada yang namanya kunut. Menurut mazhab ini ketika sholat subuh nggak ada yang namanya kunut. Kok bisa? Tujuannya sama-sama sholat, sholatnya sama 2 rakaat, cuma tata cara pelaksanaannya berbeda-beda. Kok bisa berbeda-beda? Karena perbedaan mereka memahami hadis yang ada. Jadi kan ada hadis itu mengatakan bahwa Rasulullah itu berkunut ketika sholat malam. Ada yang memahami bahwa yang dimaksud dengan sholat malam itu sholat subuh, maka kunutlah dia di waktu sholat subuh. Ada yang mengatakan enggak, sholat malam itu adalah ketika witir, maka kunutlah dia ketika witir. Dengan dalil-dalil atau hadis-hadis yang lain. Ada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah itu ketika witir kunut. Terus ada juga mengatakan bahwa Rasulullah tidak pernah meninggalkan kunut subuh. Akhirnya dari beberapa hadis yang ada ini, mereka memahami, mengambil sebuah pemahaman dan mengajarkan ke murid-muridnya. Muridnya mengajar ke muridnya, murid terus mengajar ke muridnya. Jadilah sebuah mazhab. Jadi mazhab itu ibaratnya sebuah sekolah
untuk memahami dan menjalankan agama Islam. Jadi dan enggak boleh juga kita bilang kenapa nggak langsung ke Al-Quran dan Sunnah saja. Memang mampu kita memahami Al-Quran secara langsung tanpa penjelasan dari para ulama. Nah, pastinya ada penjelasan dari ulama. Contoh kecilnya lagi, tentang masalah membersihkan ini apa, sesuatu yang sudah dijilat anjing. Dalam masalah mengatakan mesti dicuci 7 kali, salah satunya dengan air, itu mazhab Syafi'i. Nah, mazhabnya Imam Malik mengatakan tidak perlu, nggak ada dalilnya harus seperti itu. Nah, karena itu menurut beliau tidak menemukan ini, karena menurut beliau bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran mengatakan kan, kalau kalian pergi berburu lalu kalian menggunakan anjing, maka binatang buruanmu itu halal. Padahal kan digigit anjing, kok bisa halal? Nah, ini artinya berarti kalau begitu suci dong. Jadi ini kalau kita mau langsung sendiri, emang kita bisa pahami semua itu, dalil-dalil. Emang kita bisa mengerti bahasa Arab dan mengerti kenapa ini jadi seperti ini, kenapa jadi. Nah, itulah perlu ada mazhab. Jadi mazhab itu ibaratnya sesuatu yang sudah jadi, tinggal dipraktekkan saja. Adapun Al-Quran dan Sunnah ini belum. Itu kalau kita mau langsung ambil dari Al-Quran dan Sunnah, nanti akhirnya kita bisa tersesat. Karena ibaratnya menggunakan senjata, menggunakan senapan, tapi nggak tahu gimana cara memanfaatkannya. Anggaplah ini kita diberikan mobil Mercedes yang paling mewah sekalipun, disuruh jalankan sendiri, udah jalankan tuh, ada mobilnya udah ada, tinggal kamu jalankan sendiri. Nah, Al-Quran dan Sunnah itu ibaratnya mobil tadi. Nah, siapa yang akan membimbing kita menggunakan mobil ini? Itulah para ulama, karena mereka udah mengetahui ilmunya, udah pernah belajar. Nah, itulah mazhab. Mazhab itu ibaratnya kita ada yang bimbing kita untuk beragama dengan baik dan benar. Seperti itu. Atau contoh lain lah, kita mau pergi ke Jakarta. Ke Jakarta itu ada yang pakai bis, ada yang pakai taksi. Ya, mazhab itu seperti itu. Kenapa nggak langsung aja ini, tujuan kita itu adalah di Jakarta, memang bisa kita langsung lompat ke sana, kan mesti ada yang mengantar. Nah, yang mengantar ini sarananya itu namanya mazhab. Seperti itu, nggak boleh kita ini sendiri. Karena itu tadi, kecuali kalau memang kita udah punya ilmunya, udah tahu seluk beluknya, boleh langsung aja mengambil Al-Quran dan Sunnah. Tapi itu ininya ya, perjalanannya panjang. Nah, minimal kalau orang tidak mau bermazhab, mau pakai ini sendiri, mau langsung dari ambil Al-Quran dan Sunnah, maka dia harus mengerti bahasa Arab dengan segala seluk beluknya. Itu dulu yang paling pertama. Nah, kalau tidak ngerti bahasa Arab terus mau katanya langsung kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, maka itu sama saja omong kosong, dan insya Allah bisa jadi kesesatannya lebih banyak daripada selamatnya. Maka kita perlu mazhab, perlu bimbingan dari para ulama, seperti itu. Nah, taubat yang sesungguhnya itu adalah, ada ulama mengatakan bahwa salah satu tanda bahwa taubatmu diterima adalah di saat kamu tidak melakukan lagi dosa itu. Itu berarti udah diterima taubatnya. Kalau belum, berarti masih ada kemungkinan dia akan kembali lagi. Terus gimana caranya? Intinya kembali kepada yang tadi, jangan pernah putus asa, jangan pernah berhenti bertobat, tobat aja. Terus bagaimana kalau saya berdosa lagi? Berarti sama aja? Enggak. Ya, dalam ada sebuah hadis ya, diceritakan oleh Rasulullah bahwa ada orang kerjanya minum khamar, tobat Allah ampuni. Dia minum khamar, tobat Allah ampuni. Dia minum khamar, tobat Allah ampuni. Dia minum khamar, tobat Allah ampuni. Terus seperti itu sampai akhirnya dia betul-betul bertobat. Jadi kata Habib Munzir Al-Musawah, nanti ketika kamu rajin bertobat, nanti pada akhirnya kamu akan jijik melihat dosa itu. Nah, jadi intinya seperti itu. Adapun dosa-dosa kecil, memang dosa kecil ini diampuni dengan kita berwudu lepas tadi dosa-dosa kecil itu. Tapi ingat, ada namanya gunung itu. Dari mana terjadi gunung? Gunung itu kan terjadi dari tumpukan batu kerikil, tumpukan batu-batu akhirnya berubah jadi gunung. Jadi intinya jangan pernah meremehkan dosa. Meskipun melakukan dosa kecil, jangan pernah remehkan. Yang ada dalam hati kita adalah terus merasa menyesal dan terus merasa berdosa. Jangan, orang soleh itu tidak berdosa saja dia merasa berdosa, apalagi kalau jelas-jelas berdosa. Jadi pada intinya di satu sisi orang yang tadi selalu berdosa habis tobat, ya seperti itu memang seharusnya. Jadi setiap berdosa ya langsung harus segera tobat. Terus gimana kalau ngulang lagi? Ya tobat lagi terus, seperti itu. Jangan dianggap bahwa dia ini tidak diterima tobatnya ya. Ya memang seperti itu juga, bahwa setiap kita berbuat dosa maka harus segera ditutupi dengan amal baik. Tapi jangan pernah merasa dirinya akan aman ya. Ya.
Jadi tobat sesungguhnya itu di saat kita betul-betul nanti sudah enek dengan dosa itu. Nah, gimana caranya? Ya itu tadi, jangan pernah bosan untuk berhenti bertobat. Ada suatu masa itu nanti insya Allah, eh, kayak gimana menceritakannya? Ini ada anak kecil, dia suka suka ini, suka kecanduan, suka main game lah. Nah, itu kalau dia dibiarkan maka dia akan menganggap bahwa itu perbuatannya direstui. Tapi kalau selalu diingatkan itu salah, itu salah. Tapi tetap aja dia ngelakuin itu salah, itu salah. Nanti suatu saat nanti dia akan berhenti sendiri karena ada jiwa manusia itu ada namanya bosan ya, ada namanya nggak suka. Nah, maka yang penting tugas kita adalah saling mengingatkan terus menerus, dan tugas kita untuk membuat orang tahu bahwa apa yang dilakukan itu adalah sebuah keburukan. Nah, makanya Imam Al-Ghazali pernah mengatakan bahwa dosa itu kan dibagi dua. Dosa yang pelakunya tahu bahwa dia berdosa, itu insya Allah tobatnya lebih cepat dibanding orang yang berdosa tapi dia nggak menyadari bahwa itu dosa, itu lebih parah itu. Nah, makanya bagaimana caranya? Caranya adalah kita saling mengingatkan senantiasa bahwa ini dosa, bahwa ini maksiat. Nah, seandainya pun dia melakukan tapi dia sadar bahwa itu maksiat, maka insya Allah itu lebih lebih mudah untuk bertobat nanti. Jadi tobat yang sesungguhnya adalah itu tadi, di saat tidak melakukan lagi, itu namanya baru tobat yang betul-betul yang sebenarnya atau disebut dengan taubatan nasuha. Kalau ternyata masih mengulangi berarti ya harus tobat lagi, harus tobat lagi. Masih mengulangi lagi, intinya tobat aja terus, tobat aja terus. Tobat aja terus. Dan salah satu kuncinya lagi biar kita betul-betul bisa tobatan nasuha adalah berkumpul dengan orang-orang baik, perbanyak berkumpul dengan orang soleh. Kan itu tadi, jiwa manusia itu selalu ingin berbuat salah, selalu ingin berdosa. Tapi kalau kita selalu berkumpul dengan orang soleh, orang baik, maka jiwa yang tadi mau berbuat dosa itu akhirnya nggak jadi berbuat. Itu mungkin ya. Nah, yang dimaksud dan jadi taubatan nasuha itu adalah taubat yang betul-betul murni lillahi ta'ala. Bagaimana contohnya? Saya beri contoh seperti ini. Ada orang yang dia itu senang betul berzina, nauzubillah min, senang berzina. Kemudian dia berhenti. Kenapa dia berhenti? Dia yang membuat dia berhenti itu karena memang ikhlas lillahi ta'ala, nggak ada alasan yang lain. Dia masih kuat, masih bisa untuk berzina, itu bisa dia berzina lagi. Tapi karena dia mengingat, ya Allah ini saya berdosa ini terus menerus, lalu dia menghentikan perbuatan itu namanya taubatan nasuha. Nah, ada orang yang tidak dikatakan taubatan nasuha seperti apa? Dia berhenti karena memang udah nggak sanggup lagi, udah tua, udah nggak mampu lagi, mau ngelakuin pun nggak bisa lagi ngelakuin dosa itu, lalu dia nggak melakukan itu. Bukan berarti taubatun nasuha. Kenapa? Karena ada tendensi lain sehingga dia berhenti melakukan perbuatan dosa. Yang betul-betul dengan taubatun nasuha adalah dia saat dia sangat mampu, saat dia sangat kuat, bisa lagi melakukan dosa itu tapi dia tidak lakukan karena dia takut kepada Allah, itu namanya taubatun nasuha. Nah, kemudian ada syaratnya. Taubatun nasuha itu ada syarat sehingga betul-betul dikatakan taubatun nasuha. Yang pertama adalah menyesal, menyesal karena sudah melakukan dosa itu. Kemudian yang kedua, minta ampun sama Allah dengan serius mungkin, dengan sesungguh-sungguhnya. Kemudian yang ketiga, berjanji untuk tidak mengulangi, berjanji untuk tidak mengulangi. Itu syarat dikatakan taubatan nasuha. Nah, tiba-tiba dia ngulangi lagi, ya ulangi lagi tadi tobat tadi itu, menyesal, minta ampun sama Allah, kemudian janji lagi untuk tidak melakukannya. Nah, seperti terus menerus, lalu sampai akhirnya nanti tidak ada lagi keinginan untuk, bahkan terbesit dalam hatinya pun untuk melakukan dosa itu udah nggak ada lagi. Kapan itu? Itu melalui proses berulang-ulang. Ibaratnya orang yang mau lompat, mau belajar berenang, itu kan harus berkali-kali latihan. Lompat, belum bisa, sampai akhirnya bisa. Nah, jadi karena hidup di dunia ini agar kita mendapatkan ridha Allah, intinya itu adalah mujahadah. Mujahadah artinya berjuang untuk disayang oleh Allah. Termasuk kita berjuang untuk meninggalkan dosa adalah salah satu cara kita mendapatkan ridha Allah. Kan tadi saya sudah bacakan ayatnya. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang senantiasa berusaha untuk taubat. Nah, jadi taubat nasuha adalah itu tadi ya. Taubat yang dilakukan benar-benar bukan karena kita berhenti berdosa, bukan karena ada orang yang suka mencuri, tiba-tiba nggak mencuri lagi. Kenapa? Karena udah nggak ada lagi kakinya, nggak ada lagi tangannya. Itu belum dianggap sebagai orang yang apa, tidak bisa dikatakan orang. Makanya itu tadi, makanya kan materi kita tobat sebelum terlambat. Nah, karena ada waktunya nanti tobat kita itu nggak murni lagi. Nah, tapi tobat yang hebat itu adalah tobat yang dilakukan di masa muda.
Nah, di masa dia masih kuat, masih bisa melakukan ini, masih bisa segala-galanya, tapi dia berhenti. Nah, masih mulutnya masih kencang bicara untuk menggibah orang lain, tapi dia berhentikan itu. Ada waktu, ada kesempatan untuk melakukan perbuatan dosa, tapi dia tahan. Nah, itu berarti orang yang betul-betul bertaubat. Nah, adapun kalau ada tendensi lain, maka insya Allah kalau memang hatinya betul-betul tulus takut kepada Allah, Allah akan terima tobatnya. Nah, tapi kalau di saat dia udah ini, udah nggak ada lagi kemampuan, maka itu ya semoga Allah ampuni juga ya. Barakallahu fikum. Jadi yang harus diperbanyak dalam kondisi seperti ini adalah perbanyak membaca istighfar. Kemudian adalah banyak-banyak membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah obat hati yang paling mujarab. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, kan kami turunkan Al-Quran ini syifa itu obat. Nah, kenapa kita mau suka bermaksiat? Kenapa kita masih suka melakukan dosa? Karena ada masalah di hati kita. Nah, obat yang paling ampuh untuk mengobati hati itu adalah yang banyak membaca Al-Quran. Itu jazakallahu khairan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan tercela. Salat yang seperti apa? Salat yang akan membuat kita enggak melakukan perbuatan keji dan tercela adalah salat yang betul-betul khusyuk. Nah, salat yang betul-betul khusyuk, yang artinya betul ketika salatnya itu yang diingat betul-betul Allah, yang dia ada dalam pikirannya betul-betul Allah. Nah, kenapa masih ada orang yang dia sholat tapi masih bermaksiat juga? Itu artinya pengaruh sholatnya belum terlalu besar. Kenapa? Berarti khusyuknya kurang. Nah, jadi kalau kita agar betul-betul sholat kita ini bisa mencegah kita, maka diperbaiki khusyuknya. Tapi jangan bilang, wah percuma sholat kalau gitu. Enggak, sholat itu enggak ada yang percuma. Jadi meskipun dia masih berbuat dosa, harus tetap sholat. Tidak ada alasan tidak sholat. Dia masih berzina, harus tetap sholat. Karena justru dengan sholat itu yang akan mengurangi dosanya. Ini saya mau tutup dengan ini, sering saya sampaikan ini. Suatu ketika itu Buya Hamka ditanyakan, Buya, ada orang dia nggak pernah sholat, tapi dia baik sekali sama orang lain. Dia santun, sopan, itu nggak menyakiti kita. Kemudian ada juga saya kenal teman keluar tetangga saya, rajin sholat tapi dia suka nyakiti orang, suka bikin nggak enak dan sebagainya. Itu gimana tuh orangnya itu kayak gitu? Gimana tuh sholatnya? Apa jawaban Buya Hamka? Buya Hamka mengatakan, adapun orang yang tidak pernah sholat tadi itu tapi dia baik, sayangnya nggak sholat, disayangkan dia nggak sholat. Adapun yang tadi yang udah sholat tapi masih sering menyakiti, untung dia sholat katanya. Apa maksudnya? Untung dia sholat, karena kalau dia nggak sholat itu perbuatannya lebih parah lagi. Jadi dengan sholat itu pasti ada yang di efek kejahatan yang dikurangi dengan adanya sholat. Ya secara logika kita lah, kalau dia umpamanya suka mencuri, tapi kalau dia rajin sholat, maka waktu dia sholat itu kan dia sedang tidak mencuri, artinya dia melakukan kebaikan. Jadi nggak ada alasan ketika kita melihat orang yang rajin sholat tapi masih ada perbuatan yang buruk, jangan salahkan sholatnya, salahkan dianya yang mungkin belum khusyuk dalam sholatnya. Makanya yang kita harus perbaiki itu memang sholat kita. Nah, sehingga insya Allah dengan sholat kita baik, maka yang lain akan ikutan menjadi baik. Jangan mengatakan udah nggak usah sholatnya, enggak, bukan kayak gitu caranya. Nah, caranya adalah tetap periksa sholatnya, diperbaiki sholatnya, dan tetap sholat. Jangan karena adanya dosa lalu tidak mau sholat. Justru karena kita berdosa, kita datang menghadap sama Allah, ya Allah dosa saya ampuni, saya sholat ya Allah. Seperti itu. Ada pernyataan orang Arab, ridwan nas ghayatul la tudrak. Untuk mencari kesenangan semua orang itu adalah sesuatu yang tidak akan mungkin bisa terwujud. Nah, jadi memang dalam berbuat baik itu tidak semuanya orang akan senang. Ada aja orang yang nggak senang. Nah, bukan berarti bahwa perbuatan baik itu ada yang salah, enggak. Nabi Muhammad aja dulu akan ada yang nggak senang, ada yang sakit hatinya dengan dakwanya Nabi Muhammad. Maka jangan pernah berhenti berbuat baik karena ada orang yang tidak senang. Berbuat baik aja. Kemudian memang kita introspeksi, kenapa orang nggak senang padahal saya ini melakukan perbuatan baik. Mungkin kita akhlak kita, mungkin kita jarang tersenyum, mungkin kita jarang menyapa orang-orang itu, mungkin kita jarang silaturahmi, sehingga padahal kita mau berbuat baik, mau berdakwah nih, mau menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebaikan, kok orang ada yang nggak senang. Maka pertama harus kita periksa dari diri kita sendiri. Saya udah bagus nggak akhlaknya? Saya udah baik nggak kepada semua orang? Saya udah ramah nggak kepada semua orang? Kalau ternyata kita udah lakukan semua itu masih ada aja nggak senang, maka itu artinya memang begitulah sunnahnya
berbuat baik. Begitulah sunnahnya dakwah, tidak semua orang akan senang. Maka kita tetap bersabar, kita tetap istiqomah, dan jangan merasa bahwa kebaikan yang kita lakukan itu tidak bermanfaat. Tidak ada kebaikan yang tidak ada manfaatnya. Innallaha la yudhi'u amala amilin minkum. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan amal apapun yang kalian lakukan selama itu adalah kebaikan. Barakallahu fikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kepada seluruh peserta kajian untuk membaca-baca kembali, mengulang-ulang, baca berulang-ulang ya. Surat Az-Zumar ayat 53 sampai 61. Jadi baca aja nanti, coba diperhatikan kembali, direnungi itu ayat itu. Az-Zumar ayat 53 sampai ayat 61. Atau minimal 53 54 lah. 53 54 direnungi, dibaca berulang-ulang. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul ya ibadi, qul, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah kepada semua umatmu, ya ibadi, bahwasanya Allah memanggil ya ibadi, wahai seluruh hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang merasa sudah terlalu banyak dosanya, sudah merasa banyak kesalahannya. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kalian putus asa terhadap kasih sayang Allah. Kenapa emang? Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Allah itu akan mengampuni seluruh dosa, semua dosa. Dosa apapun itu Allah akan ampuni. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah akan mengampuni segala dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Karena sungguhnya Allah itu Al-Ghafur Ar-Rahim. Dialah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya, jadi pengampunnya Allah itu diikutkan dengan kalimat Maha Penyayang. Nah, bahkan di hadis lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala ubali, saya nggak bakalan ingat-ingat lagi itu kesalahanmu masa lalu. Itulah bedanya dengan manusia. Kalau manusia kan mungkin dia maafkan, tapi dia masih ingat tuh. Oh iya, nanti tiba-tiba nanti dia ungkit lagi. Tapi Allah Subhanahu wa taala kalau sudah Allah maafkan, maka Allah nggak peduli lagi bahwa ternyata kita pernah berbuat dosa, ternyata kita pernah bermaksiat. Allah ampuni semuanya, Allah tutup semua, udah. Nah, yang penting tadi syaratnya segera kembali kepada Allah, jangan ditunda-tunda, jangan dikatakan nanti aja tuh banyak. Enggak, di saat begitu berdosa tiba-tiba ada ya Allah, astagfirullahaladzim, berdosa lagi, saya segera minta ampun sama Allah, segera tobat, segera perbanyak istighfar, segera melakukan kebaikan. Jadi Rasulullah pernah mengatakan, tapi pada intinya ya, pada intinya memang bertobat itu wajib, tapi yang lebih wajib lagi itu adalah menghindari dosa. Ya, bertobat itu wajib, tapi yang lebih wajib lagi menghindari dosa. Nah, apa yang saya sampaikan ini adalah seandainya kita sudah terlanjur berbuat dosa, maka ini yang kita lakukan. Tapi seandainya belum ada dosa, jangan sekali-kali mau bikin dosa, jangan pernah ada niat, jangan pernah ada niat, jangan pernah ada bisikan dalam hati lalu kita perturutkan. Kan dosa itu awalnya kan bisikan hati, ada bisikan setan bisik. Nah itu diperturutkan, makanya begitu dia berbisik langsung auzubillahi minasyaitonirrajim, ya Allah kuatkan saya, jauhkan saya dari dosa. Nah, karena sekali lagi taubat itu penting, tapi lebih penting lagi adalah menghindari diri dari dosa. Itulah pentingnya kenapa kita harus selalu berkumpul dengan orang-orang baik, selalu ikut kajian seperti ini nih. Karena kita nggak tahu, kita manusia selalu lupa. Kalau laki-laki kan setiap Jumat ada khutbah Jumat yang dia harus dengarkan. Nah, tapi sebenarnya itu nggak cukup tuh, mesti ada kajian khusus untuk memperbarui keimanan kita. Karena Rasulullah sendiri mengatakan bahwa iman kalian itu bisa jadi berkarat. Nah, makanya perlu ditajamkan lagi. Bagaimana tajamnya? Dengan banyak berzikir. Nah, berzikir itu zikir terbaik juga adalah di saat kita berkumpul dengan orang-orang soleh. Karena itulah yang akan menguatkan kembali iman kita, menguatkan hati kita kembali. Nah, jadi pada intinya istiqomah itu Rasulullah mengatakan ittaqullah, yang ittaqullah ya, yang paling penting adalah kita harus selalu bertakwa kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Tapi seandainya kamu terjerumus ke dalam dosa, apa kata Rasulullah? Wa atbi'is sayyi'atal hasanah, dan setiap keburukan itu ikutkanlah atau segera tutupi, segera ganti dengan kebaikan. Kenapa? Rasulullah mengatakan tamhuha, itu akan menjadi penghapus. Kemudian apalagi agar kita betul-betul disayang oleh Allah, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, perbaiki akhlakmu. Itu juga semua akan membuatmu semakin istiqomah di jalan kebenaran dan semakin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin, terima kasih banyak, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.